Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Pada pagi hari ini kita berjumpa di dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui acara Suluh ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita mengawali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa, karena di pagi hari yang indah ini kami boleh berjumpa kembali di dalam acara Suluh. Dalam acara ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dan hamba-Mu yang Engkau pakai pun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada. Tolong Tuhan, sempurnakanlah hamba-Mu melalui urapan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh Engkau mampukan untuk menyampaikan sabda-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah meraih tujuan dan garis akhir pejuang kehidupan. Meraih tujuan dan garis akhir pejuang kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah pejuang-pejuang kehidupan, di mana sebagai pejuang kehidupan kita berjuang untuk meraih sebuah tujuan, yaitu tujuan yang akan membawa hidup kita nantinya kita beroleh kehidupan yang lebih enak, kehidupan yang nyaman, kehidupan di mana berkat-berkat Allah berlimpah dalam hidup kita. Sebagai pejuang kehidupan tentunya kita ingin mencapai garis akhir, yaitu suatu kehidupan akhir di mana kita hidup di dalam kemuliaan Allah, yaitu hidup beroleh hadiah, panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita sebagai pejuang kehidupan, kita punya tujuan hidup. Betulkah begitu? Karena hidup tanpa tujuan adalah hidup tanpa makna. Hidup yang tidak memiliki arti. Jadi, setiap orang pasti punya tujuan hidup. Karena dengan orang memiliki tujuan hidup, maka ada sesuatu yang ingin diraih. Ada sesuatu yang ingin diperoleh. Dan setiap orang memiliki tujuan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Filipi 3 ayat 10-13 tadi, Rasul Paulus memberikan kesaksian dan teladan bagaimana dia melupakan semua kehidupan yang ada di belakangnya. Semua kehidupan masa lalunya dilupakannya dan mengarahkan dirinya kepada sebuah tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan dari Filipi pasal 3 ayat 10-14 tadi, bila kita mencoba untuk mempelajari, merenungkan dengan seksama, setidaknya ada 3 kebenaran, ada 3 tujuan yang sangat dirindukan oleh Rasul Paulus untuk mencapai kehidupan, untuk mencapai garis akhir hidupnya. Dan ini pun bisa menjadi suatu contoh yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita. 3 tujuan yang sangat dirindukan oleh Rasul Paulus untuk dicapai dalam hidupnya, yang selalu ingin memuliakan nama Tuhan. Dan pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah 3 tujuan Rasul Paulus itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meraih sebuah tujuan dan garis akhir, Rasul Paulus memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Dan tujuan hidup Rasul Paulus yang pertama adalah Paulus merindukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Paulus ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidupnya, Rasul Paulus merindukan sebuah kehidupan di mana dia ingin serupa dengan Allah. Dia ingin menjadi serupa dengan Allah. Dia ingin gambar Allah tetap terpancar di dalam hidupnya. Filipi 3 tadi dikatakan bahwa di dalam ayat 10-11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, untuk menjadi serupa dengan Allah. Rasul Paulus ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus ingin memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Allah, tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Dan selanjutnya, Rasul Paulus ingin mengenal pula persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Allah, untuk menjadi gambaran Kristus, maka setiap orang harus memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Harus mendandani hidupnya dengan kehidupan yang diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan.
harus mewarnai hidupnya dan menjadikan firman Allah sebagai dasar hidup itu. Firman Tuhan harus menjadi prinsip-prinsip kebenaran yang dilakukan, yang diikuti, yang diterapkan di dalam kehidupan setiap hari. Karena dengan memahami kebenaran firman Allah dan melalui kebenaran firman Allah, maka setiap umat manusia, maka kita semua termasuk Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan ini akan memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Jadi untuk menjadi serupa dengan Allah, kita harus memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, menjalin keintiman, keakraban dengan Tuhan. Inilah tujuan hidup Paulus. Ia merindukan lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitan, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, mari kita teladani. Mari kita juga berjuang untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah, menjadi serupa dengan Kristus, dengan mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, memiliki pengenalan yang lebih dalam lagi akan kuasa kebangkitan Allah, kuasa penderitaan dan kuasa kematian, supaya hidup kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran yang pertama, Rasul Paulus merindukan untuk menjadi serupa dengan Allah. Mari kita mengikuti keteladanan ini, mendandani hidup kita, supaya hidup kita pun menjadi serupa dengan Allah. Tujuan hidup yang kedua yang Rasul Paulus sampaikan melalui Filipi 3 adalah untuk mencapai garis akhir. Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk melepaskan kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Melepaskan kehidupan yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru. Di dalam ayat 12 dan 13 tadi dikatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini dijelaskan bahwa Rasul Paulus berusaha untuk melupakan apa yang di belakangnya. Apa yang di belakangku itu berhubungan dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang dipenuhi dengan kedagingan, kehidupan yang diwarnai dengan dosa, kehidupan yang jahat, kehidupan yang masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa dosa, oleh kuasa-kuasa maut. Dan Rasul Paulus ingin melepaskan semua itu dan berpindah kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di mana dia berubah, mengalami pembaruan hidup, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus setelah ditangkap oleh Tuhan, dia melepaskan kehidupan yang lama, yang sebelumnya Rasul Paulus menjadi tokoh yang suka menganiaya anak-anak Tuhan. Bahkan Rasul Paulus terlibat dalam penganiayaan Stefanus yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 7.
Tetapi akhirnya Rasul Paulus meninggalkan kehidupan lama itu dan pindah kepada kehidupan yang baru dan mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujuan hidup Paulus dalam hidupnya adalah mengarahkan diri ke depan, melihat ke depan, melihat kehidupan yang lebih baik untuk hidup bertumbuh secara rohani dalam kehidupan yang baru, meninggalkan semua kehidupan lamanya yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya belum sempurna. Dirinya masih punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi Rasul Paulus bertekad dengan bersungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab panggilan Tuhan. Tanggung jawab untuk melayani di dunia ini, yaitu untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia meninggalkan hidup lamanya dan mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, aplikasinya di dalam hidup kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu seperti Rasul Paulus melepaskan kehidupan yang lama dan menuju kepada kehidupan yang baru. Tanggalkan kedagingan, menuju kehidupan di mana berkat Allah, kesempurnaan, pertumbuhan rohani di dalam Yesus Kristus. Lepaskan kehidupan yang dipenuhi, yang dibelenggu oleh dosa, dan berpindah kepada kehidupan baru di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, untuk meraih tujuan hidup dan garis akhir sebagai pejuang kehidupan, yang pertama kita harus merindukan atau kita hidup serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, menanggalkan, melepaskan kehidupan lama menuju kepada kehidupan baru. Dan tujuan yang ketiga adalah yang bisa kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus yang tertulis dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14 adalah untuk mencapai tujuan hidup dan garis akhir, maka Rasul Paulus berjuang untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Tujuan yang terakhir yang ingin Rasul Paulus capai adalah memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-14 tadi disampaikan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus. Inilah tujuan akhir dari Rasul Paulus, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi, keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. Semua hal yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam tujuan hidupnya, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama, dan tidak ada yang lebih mulia. Tujuan hidup itu adalah untuk memperoleh panggilan surgawi, keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi yang terpenting bagi Rasul Paulus adalah untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, ini pun menjadi tujuan
hidup kita. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, marilah kita tanggalkan hidup lama, dosa-dosa lama dan kenajisan, supaya kita bisa mengarahkan diri ke depan kepada panggilan surgawi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, mari kita meneladani kehidupan Rasul Paulus, di mana Paulus berjuang untuk meraih tujuan dan mengakhiri perjuangan atau pertandingan hidupnya dengan memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan ketiga tujuan untuk mencapai garis akhir pejuang kehidupan. Ketiga tujuan tersebut adalah yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, melepaskan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Dan yang ketiga, memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan suara suluh di pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pejuang kehidupan yang mampu meraih tujuan dan garis akhir dengan meneladani kehidupan Rasul Paulus, yaitu hidup serupa dengan Kristus, melepaskan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru, sehingga memperoleh hadiah panggilan surgawi, yaitu keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk kami dapat meraih tujuan dan garis akhir. Tuhan Yesus yang baik, akhirnya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Radio Betani FM, kiranya Tuhan memberkati radio ini. Tuhan memberkati seluruh penyiar yang ada. Tuhan memberkati seluruh kru dan juga para pendengar setia Radio Betani FM. Kami juga menyerahkan Tuhan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami yang melayani melalui Bimas Kristen ini. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami, Kota Salatiga, kota kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, agar kota kami, bangsa dan negara kami boleh semakin makmur, semakin diberkati, dan seluruh aparat yang bekerja dalam pemerintahan pun boleh melayani dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan semata-mata untuk kepentingan diri atau golongan, tetapi terlebih untuk kepentingan masyarakat. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan bertemu kembali di dalam acara suluh yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.